Halo Halo Sobat Sobat Ekos, Ekos, selamat selamat datang datang di di Ekos Ekos Podcast. Podcast. Ya, di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar isu tentang ekonomi dan bisnis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya bareng aku Afla dan Aku Devi dan tentunya hari ini akan jadi episode perdana kita untuk membahas soal topik ekonomi yang lagi tren. sebelumnya kami mohon izin dulu bahwasanya karena kami membuat konten podcast ini di jam-jam luang kita, jam istirahat kita, dan kebetulan ini waktunya jam makan. Jadi kita izin sambil ngobrol sambil makan ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau mau nonton sambil makan sangat kami persilahkan juga. Oh iya Mas, Hmm? Mas baca berita nggak soal perang dagang? Oh iya, yang AS sama Tina itu kan? Ah iya benar Mas, aku tuh bingung Mas, maksudnya yang dinamain perang dagang itu yang seperti apa? Oke, gini ya, perang dagang itu seperti kedua negara itu melakukan serangan melalui kenaikan tarif. Katakanlah AS naikin tarif nih untuk Cina, barang impormu di negaraku tarifnya sekarang segini, nggak mau tahu kamu mau impor atau nggak peduli kan. Terus Cina juga akhirnya melakukan serangan balasan karena ngerasa dia dilecehkan kan, di harga diriku kok diinjek-injek gini gitu. Jadi mereka tuh sama-sama saling naikin tarifnya. Tapi kalau kita telusur lebih jauh, perang dagang itu aslinya juga bagus sih. Bagusnya karena dari salah satu negara itu nggak mau ada barang impor yang berlebih dari lawannya, negara Oh, lawannya gitu. tapi kenapa ya Mas kayak perang dagang itu seheboh itu gitu? Oh, perang dagang sama Cina. Iya ya. Hmm, ya gimana nggak heboh. Sekarang ini AS sama Cina itu menduduki peringkat 1 dan 2 untuk ekonomi terkuat di dunia. Oleh karenanya kalau peringkat 1 dan 2 ini bertengkar, maka yang gonjang ganjing atau yang terdampak itu ya semuanya global jadinya. Berarti kalau dampaknya global, Indonesia juga kena ya, Mas? Oh pastinya kena Indonesia karena Indonesia juga banyak melakukan hubungan kerjasama dengan Amerika dan Cina, apalagi untuk barang-barang impor, ya kan? Terus yang perlu kamu tahu Kenapa? bahwasannya aslinya perang dagang ini itu tujuannya baik, yaitu pembatasan barang impor seperti yang aku sebutin tadi itu, Oh, pembatasan barang impor dari negara lawannya itu kan. Artinya apa? Biar barang di negaranya sendiri, barang di negara mereka itu bisa kompetitif gitu. Barang-barang lokalnya itu bisa kompetitif. tapi emang efek sampingnya segede itu ya? Oh, efek sampingnya memang gede karena kan gini ya, Cina sama Amerika itu kan dia itu punya andil yang cukup besar di dalam perekonomian global, di mana dia itu hampir menjadi pusat rantai pasok juga karena andilnya cukup besar, sehingga rantai pasok global ini terganggu. Ketika rantai pasok global terganggu, yang terdampak semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kenapa bisa gitu? Karena nanti barang-barang impor, mohon maaf, bukan barang impor lagi, hampir semua barang bisa mengalami kenaikan. Ketika barang-barang itu mengalami kenaikan, akhirnya ekspor juga akan turun karena ada pembatasan dari pemerintah di negara masing-masing melihat ketidakpastian ekonomi di global itu tadi. Kalau udah seperti itu ekspor turun ya perusahaan bisa rugi pastinya kan. Udah barangnya mahal, yang barang pulaan itu barang produksinya mahal, terus habis itu um, kita ekspor itu peminatnya juga semakin berkurang mungkin karena ada pembatasan kuota dan lain-lain. Akhirnya apa yang terjadi?
perusahaan rugi. Kalau perusahaan rugi, Berarti imbasnya banyak kemana banget lagi? PHK-nya yang Oh meningkat. iya benar, PHK-nya semakin meningkat. Iya, soalnya beberapa waktu lalu kan aku juga sempat baca-baca kan di prediksi pun juga kayak PHK itu bakal meningkat banget di Indonesia. Oh ya? Iya. Berarti Itu kalau misalnya untuk tahun ini maksudnya? iya. Hmm. Oh iya mas, waktu lalu itu aku baca katanya perang dagang itu udah selesai. Belum, yang di berita itu gini, Kenapa? Menteri Ekonomi Cina sama Menteri Ekonomi Amerika kan melakukan negosiasi untuk membuat kesepakatan baru. Bahwasannya hasil keputusannya itu mereka sepakat untuk melakukan penurunan tarif. Jadi kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan penurunan tarif. Dan ada yang lebih selanjutnya itu, lanjutannya itu gini, dari presidennya Cina, Xi Jinping, beliau bilang kalau dalam perang dagang ini nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kalau banyak kan yang tanya, terus siapa yang menang gitu? Nggak ada. Ya dalam perang dagang nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, malah adanya yang rugi. Tapi itu nggak berlaku permanen, karena itu seperti gencatan senjata gitu loh. Jadi oke, kita turunkan tarif gitu selama 90 hari aja, kita turunin tarif ke kamu Cina, barangmu masuk ke Amerika boleh, tapi kamu tak kasih tarif pajak 30%. Nah terus kamu AS tak kasih pajak 10% ya untuk masuk ke produkku. Oh ya nggak apa, tapi cuma berlaku sampai 90 hari. Setelah 90 hari nanti katanya Udah selesai perang dagangnya. enggak, katanya mau melakukan negosiasi ulang. Karena setelah kesepakatan iya, yang 90 hari itu juga kesepakatan lagi. mereka mau negosiasi lagi untuk yang lebih jangka panjang dan komprehensif. Oh begitu mas. Tapi efek dari gencatan senjata ini aja udah langsung direspon positif kok. Banyak saham-saham yang mulai menghijau kembali. Soalnya di bursa saham di Amerika, bursa saham Asia itu semua kembali menghijau dan ada yang langsung melejit gitu. Terutama kayak di perusahaan Nike, perusahaan teknologi juga. Artinya gencatan senjata ini membawa dampak yang baik, dampak yang positif. Ya harapannya aja selama 90 hari nanti itu bisa menjadi pencerahan atau pertimbangan bagi pemerintah Amerika dan pemerintah China untuk resmi berdamai atau mengakhiri perang. Oh iya mas, kalau misalnya dari gencatan senjata nanti tadi direspon positif, berarti sama halnya juga yang ada di Indonesia ya? Harusnya begitu sih. Tapi kenapa pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih aja melambat? Ya pertumbuhan ekonomi yang terbaru ini kan memang dalam kuartal pertama ya di tahun 2025 itu turun daripada yang tahun sebelumnya. Itu kalau menurutku bukan karena disebabkan oleh perang dagang ya, bukan penyebab utama perang dagang itu, tapi dari awal Indonesia itu memang sudah mengalami yang namanya penurunan daya beli. Oh, Artinya kekuatan daya beli masyarakat lokal itu artinya kita mencakup Indonesia ya. Di Indonesia itu daya beli masyarakatnya semakin turun dan yang jualan juga semakin banyak. Artinya orang yang jualan itu tidak mendapatkan pembeli yang setara, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu akhirnya juga melemah. Nah, roda ekonomi itu pusat pergerakannya yang paling utama ya daya beli masyarakat lokal dan didukung dengan barang-barang lokal. Artinya UMKM itu yang akan menggerakkan pusat perekonomian di Indonesia. Nah, kalau kita bicara perihal perang dagang itu faktor eksternalnya.
Tapi faktor internalnya memang sudah ada pelemahan dulu atau penurunan daya masyarakat. Faktornya apa kok bisa daya masyarakat yang menurun itu macam-macam. Ada yang mungkin sekarang sudah terjadi banyak PHK, atau kalau gitu banyak perusahaan dari asing pindah ke luar negeri. Sekarang kan lagi tren juga itu perusahaan yang awalnya di Indonesia mereka akhirnya pindah ke luar negeri seperti ke Vietnam dan sebagainya karena mereka merasa bahwasanya secara regulasi, secara kepastian hukum, secara kemudian gaji mungkin tenaga kerja SDM dan sebagainya itu lebih worth it atau lebih oke di Vietnam atau di negara tetangga kita. Jadi banyak faktor sih kalau menurutku bukan menjadi penyebab utama perang dagang itu. Tapi kalau kita amati lebih jauh ya sebetulnya pusatnya itu di lemahnya daya beli masyarakat itu. Oh begitu Mas, berarti pertumbuhan ekonomi yang lambat itu dipengaruhinya oleh daya beli masyarakat ya Mas, bukan dari perang dagangnya. Ya kalau dari pendapatku sih gitu ya. Kalau menurutku perang dagang itu cuman faktor eksternalnya, bukan faktor utamanya sih. Gitu. Dan kalau menurut pendapat teman-teman gimana? Coba ya kalian mungkin bisa komen di YouTube kita ataupun nanti kalian bisa diskusi bareng kami, bisa chat atau DM kami di @ecos_id. Mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan dulu teman-teman karena kita sudah habis juga makannya. Ya, see you next episode dan salam sejahtera untuk semua. Sampai jumpa. See you guys. Terima kasih untuk yang sudah nonton ya. Dan mendengarkan.